Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amin ya rabbal alamin. Ini suara agak kecil apa pas, Pak? Saya dengarnya agak kecil. Ya, halo. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan hidup kepada kita, yang masih memberikan nyawa kepada kita. Karena mengambil nyawa kita bagi Allah adalah hal yang sangat simpel, yang sangat mudah. Di awal bulan ini saja Allah perlihatkan kekuasaannya tanpa mukaddimah, maka 1, 2, 3 sampai puluhan nyawa pun pergi meninggal dunia dalam waktu yang sekejap. Yaitu bencana alam yang telah menimpa saudara-saudara kita yang ada di Semeru sana. Dan ini adalah sebagai bukti nyata bahwasanya Allah berkuasa kepada kita, namun kita tidak berkuasa kepada Allah dan kepada diri kita sendiri. Oleh karenanya kita mesti selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di saat Allah beri kita nyawa. Karena dengan nyawa itu kita bisa beramal soleh kembali, memupuk amal kebaikan kembali. Dengan nyawa yang masih ada itu kita masih mampu untuk bertaubat kepada Allah, memupus dosa-dosa kita, memupus maksiat-maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan saudara-saudara kita yang telah wafat dalam bencana Semeru ataupun yang lainnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa mereka, Allah terima amal soleh mereka, dan Allah tempatkan mereka di tempat yang terbaik di sisinya. Dan semoga keluarga-keluarga yang tinggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ketabahan, kesabaran, dan pelajaran untuk lebih baik lagi ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam buat baginda Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita untuk menjadi hamba yang benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hamba-hamba yang tidak pernah berhenti untuk bersyukur, yang tak pernah berhenti untuk bersabar. Nikmat hadir, kesyukuran yang datang, kemudian nikmat itu diambil, kesabaran yang hadir. Nah, inilah yang dicontohkan oleh beliau kepada kita, yang mesti kita tanam di dalam jiwa kita, yang mesti selalu kita pupuk sifat syukur dan sifat sabar ini. Sehingga dengan adanya dua sifat ini, maka hidup kita akan bahagia selalu. Ada tidak ada harta, sedang memiliki jabatan ataupun tidak, sedang lagi jalan-jalan ataupun tidak, lagi di masjid ataupun lagi di Mekah, sama-sama bahagia insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin hadirin sedang jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali lagi masuki kajian kita tentang faraid di pekan ini. Setelah pekan lalu kita libur ya, karena kami berhalangan hadir. Insyaallah di pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali dengan bab yang masih lanjutan dari bab yang kemarin. Lanjutan dari bab kemarin, apa itu bab yang 2 minggu lalu? Yaitu kesalahan-kesalahan dalam pembagian warisan di kalangan kaum muslimin di negara kita Indonesia ini ya. Jadi ada banyak kesalahan-kesalahan yang
sering terjadi yang tampaknya atau dianggapnya itu adalah hal biasa saja, bukan hal-hal yang fundamental yang mesti diberikan perhatian khusus ya. Yang pertama kemarin kita sudah pelajari yaitu pembagian warisan yang disamaratakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua kerancuan antara hibah, wasiat dan waris ya. Kerancuan antara hibah, wasiat dan waris. Kemudian yang ketiga hibah dikira warisan ya. Ini tiga hal yang sering dan lumrah terjadi di kalangan kaum muslimin hari ini ya. Jadi di kalangan orang-orang yang mengaku dirinya Islam, yang telah bersyahadat bahwasanya saya bersaksi Allah adalah Tuhan yang layak disembah dan Muhammad adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, namun itu terjadi di kalangan kita. Ini kan kalau seandainya kita berbicara secara idealnya, ini nggak ideal gitu ya Pak ya, nggak ideal. Dia sudah mengaku Islam, mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun melakukan hal-hal yang khilaf ya, yang bertentangan dengan syariat itu sendiri. Nah ini mengapa bisa terjadi? Karena kurangnya ilmu ya, karena kurangnya ilmu. Dan tidak hanya tiga hal ini, tapi masih ada beberapa hal lagi yang insyaallah akan kita bahas di pagi hari ini. Mungkin yang nomor 4 ini akan menjadi suatu yang agak kaget mungkin kita nanti ini. Apa yang nomor 4 itu Ustaz? Jadi setelah tiga hal ini maka ada yang keempat. Apa yang keempat itu yang menjadi kesalahan yang biasa terjadi di kalangan kaum muslimin yang berhubungan dengan masalah warisan atau faraid, yaitu adalah tercampurnya harta suami istri. Tercampurnya harta suami istri. Kalau udah meninggal kadang biasa disebut dengan apa? Gonogini. Jadi gonogini ini termasuk salah satu kehilafan ternyata. Setelah kami pelajari kembali, ini adalah sebuah kehilafan. Kenapa? Karena dengan adanya tercampurnya harta suami dan istri, alias harta suami dan istri itu tidak memiliki kejelasan hak milik. Ya, dalam Islam itu ada istilahnya hak milik, ada hak pakai ya Pak ya. Dan itu dipakai di negara kita juga ya, ada hak milik, ada hak pakai. Nah, antara hak milik dan hak pakai ini nggak jelas dalam suami istri, antara suami dan istri dalam suatu keluarga. Nah, ini merupakan suatu khilafan. Kenapa? Karena petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 12 itu adalah menghendaki kejelasan harta hak milik antara suami dengan istri. Apa dasarnya Ustadz? Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Wahai para suami, antum kamu punya hak setengah dari harta istri kamu jikalau istri kamu meninggal tak punya anak. Begitu pula sebaliknya, walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Dan bagi mereka istri-istri kamu punya hak 1/4 dari harta kamu wahai suami jikalau kamu meninggal tak punya anak. Bagaimana ayat ini bisa terrealisasi ya? Terrealisasi. Nah, ini kalau bahasa Inggrisnya saya kurang fasih ya. Terrealisasi ya. Bagaimana ayat ini bisa terrealisasi jikalau harta suami tak jelas, harta istri tak jelas? Betul Pak? Ini perintah Allah dan ini adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan kepada suami dan istri. Akan tetapi dengan adanya percampuran harta sehingga nggak jelas lagi mana yang hitam, mana yang putih, mana yang punya istri, mana yang punya suami, alias abu-abu, maka ketika meninggal suami atau meninggal istri, pusing mana yang mau dibagi, pusing mana yang mau dibagi, yang mana ini yang punya ayah, yang mana yang punya ibu.
Kalau dibagi semuanya, ada harta ibu. Harta ibu nggak masuk warisan karena masih hidup. Atau sebaliknya, mau dibagi semuanya, ada harta bapak. Yang meninggal baru ibu. Maka nggak mungkin dibagi semuanya. Ya. Nah, ini menjadi problem. Nah, itu yang terbiasa kita lakukan. Ketika kita menikah, berakadlah seorang laki-laki dengan perempuan, akad nikah. Ankahtuka wa zawwajutuka, selesai. Habis itu udah nikah. Ketahuilah kaum muslimin, pernikahan itu tidak menyatukan hak maliyah. Tidak menyatukan hak kepemilikan harta. Dia hanya menyatukan dua insan dan dua keluarga untuk menjadi sakinah, mawaddah, dan rahmah. Akan tetapi tidak mencampurkan harta di sana. Tidak ada tuntutan dalam Islam ketika menikah maka harta harus nyampur, hilanglah kepemilikan. Enggak begitu, Pak. Ya, tidak begitu. Jadi yang perlu kita pahami adalah orang ketika menikah yang tadinya yang laki-laki dan perempuan ini tidak halal untuk bersama menjadi halal untuk bersama. Yang tadi itu ibu mertua bukan mahram menjadi mahram karena pernikahannya. Itu yang dikehendaki oleh nikah dalam suatu syariat, dalam syariat Islam. Tetapi harta, hak milik masih masing-masing. Hak pakai baru bersama. Hak milik masing-masing, hak pakai baru bersama. Nah, ini yang kita jangan dicampur adukan, Pak, ya. Karena kalau hak milik, hak pakai disama-samakan, mau nggak, Pak? Kita sajalah punya mobil, habis itu kita punya mobil, tetangga pinjam mobil kita, punya hak pakai kan? Ketika dia pinjam, dia punya hak pakai, kita kasih pinjam dia. Habis itu jadi hak milik oleh dia. Apakah kita mau? Nggak mau kan? Tetangga pinjam mobil, Pak, pinjam mobilnya 1 hari, silahkan. Habis itu dia jual semuanya plus PPKB-nya, mobil-mobilnya, jadi hak milik bagi dia. Nggak sah. Dan kita pun tidak mau. Oleh karena itu juga sama seperti itu dalam suami dan istri. Maka kita perlu untuk menjelaskan kepada istri kita mana yang harta kita, mana yang harta beliau. Maka solusinya bagaimana, Ustadz? Kalau kami jelaskan hak milik ini, nanti kayaknya perhitungan untuk sama istri. Nanti kayaknya perhitungan. Itu bagaimana Pak solusinya? Ada 2 solusi. Yang pertama, kita tinggal jelaskan saja hak milik masing-masing di antara kita sesuai dengan konkretnya, realnya apa. Jelaskan kepada istri, kepada diri kita sendiri, ini harta saya, ini harta kamu. Ini harta kamu karena kamu udah beli rumah sebelum saya nikah sama kamu. Ini harta kamu, istriku. Ini motor kamu udah punya motor ini sebelum kamu nikah sama saya. Nah, kemudian saya nikah, saya beli mobil, tapi karena saya sama kamu, tiba kamu juga. Selesailah, jelaslah itu hartanya. Itu yang pertama. Dijelaskan satu persatu, terutama harta-harta yang memiliki nilai ekonomi. Ya, kalau sendok garpu ya nggak usah lah dihitung ya. Sendok garpu centong itu nantilah. Tapi yang memiliki nilai ekonomi, mobil, motor, rumah, tanah, perusahaan, rumah kontrakan, hotel, semuanya diberitahu kepemilikan punya siapa ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ada solusi yang kedua, yaitu apa? Sepakati saja oleh suami istri ketika masih hidup berapa persen punya suami dari semua harta yang ada, dan berapa persen pula punya istri. Jadi suami bilang, wahai istriku, abang banyak kerja nih, banyak yang menghasilkan, sedangkan istri di rumah menghasilkan juga, tetapi menghasilkan anak yang soleh dan soleha, begitu kan? Maka wahai istriku, walaupun begitu, buat kamu 60% dah harta semua dah, buat saya 40 saja nggak apa-apa, silahkan. Tetapi masih hidup. Ketika masih hidup, berakadnya. Jangan berakadnya nanti tiba-tiba pas sudah wafat baru. Nah, ini yang agak repot tuh pas setelah wafat, Pak, ya. Pas hidup berakadlah. Ustadz, kan itu belum tentu sesuai, Ustadz, jumlahnya. Kalau seandainya kita sudah berakad, maka lebih kurangnya akan menjadi hibah atau hadiah. Ternyata buat istri kelebihan. Dari yang kita hitung tadi kan, 70% buat istri, padahal dia cuma punya harta 30%, lebih 40%. Itu jadi apa 40%-nya? Jadi hibah atau hadiah dari kita.
Atau sebaliknya punya kita lebih banyak, punya dia lebih dikit, kita sepakati dalam keluarga kita, maka juga sama akan menjadi hibah karena masih hidup ya, karena masih hidup, hibah ataupun hadiah, dan itu halal insya Allah. Nah, ini caranya. Jadi jikalau kita bersuami dan beristri, silahkan dijelaskan harta-harta yang kita miliki, terutama yang memiliki nilai ekonomi, karena begitu yang Al-Quran kehendaki, yaitu adanya kejelasan hak milik daripada harta suami dan istri. Jadi jelas ya, nomor 4 ini merupakan suatu kesalahan yang perlu kita pahami dan sering terjadi, bukan? Sering terjadi, bahkan hampir Pak ya, bahkan hampir mungkin sampai hari ini kita belum pernah mungkin ngomong sama istri, ini rumah siapa ya, ini motor siapa ya, gak pernah. Orang paling yang pinjam dong KTP kamu, bikin surat motor, pinjam. Ini artinya pinjam cuma pinjam nama saja apa benar-benar pengen ngasih motor gitu. Nah itu belum jelaskan. Nah, jelaskan saja, ini pakai nama kamu buat kamu, silahkan gitu. Kami sendiri sudah ngomong sama istri, kalau kami itu di Pura Serpong ini kayaknya kalau harta begitu nggak banyak di kami pribadi ya, karena kebetulan istri udah punya lebih dahulu dibanding kami hadir di sini gitu. Kayak rumah atau apa, saya bilang ini punya kamu bukan punya saya hak pakai aja di sini sekarang gitu, selama hidup. Seandainya saya wafat nanti yang ini ya, nggak ada, ini bukan warisan ini. Ini bukan warisan karena punya kamu, punya istri saya begitu. Saya sampaikan begitu sama istri. Supaya apa? Ya kita nggak tahu Pak, wafat itu kita nggak tahu ya. Mungkin nanti keluar dari sini tiba-tiba ada saja gitu kan, ada ular lewat gitu kan, tiduran diinjak gitu kan, bangun marah dia kan, nah, nggak tahu kita kan. Maka jelaskan dari sekarang, terutama yang memiliki nilai ekonomi. Itu kesalahan yang keempat. Kesalahan yang keempat ini dia melahirkan kesalahan yang kelima, dan ini pun juga sering terjadi. Kesalahan yang kelima Pak. Jadi yang keempat lahirin kesalahan yang kelima. Apa itu kesalahan dalam warisan yang sering terjadi di kalangan kaum muslimin di negara kita ini? Yang kelima adalah menunda membagi warisan. Menunda, mentakhirkan, mentakjilkan pembagian warisan. Jadi ketika meninggal bapaknya, karena emaknya masih ada, maka si anak nggak berani ngomongin warisan. Emaknya bilang, gak usah ngomong warisan, ibu masih hidup. Wah, ini kata ibunya tuh dalilnya gitu ya, dalilnya ya. Ibu bilang apa? Jangan ngomongin warisan, emak kamu masih hidup. Wah, kan harta emak sama bapak kan nyampur. Jadi jangan ngomong warisan dulu. Nanti kalau udah meninggal emak baru kita ngomong warisan. Nah, akhirnya ditundalah pembagian warisannya. Ya, jadi kalau antara ibu dan ayah wafatnya berdekatan, mungkin bisa habis itu direalisasikan tuh bagi warisannya. Lah kalau bedanya 15 tahun 15 tahun itu harta warisan bapak, nggak tahu siapa yang mengkonsumsi, siapa yang memakainya. Ya, ini salah. Kenapa? Karena hampir semua ayat waris menyatakan dalam Al-Quran tersebut dengan lam tamlik. Lirrijali nasibun, lam tamlik di awal, haknya laki-laki ada bagian. Walakum nisfu, lam tamlik lagi. Artinya apa? Ketika seseorang muslim meninggal dunia, maka harta daripada yang dia miliki otomatis menjadi hak milik daripada ahli waris. Kalau otomatis, maka waktu itu juga harta itu telah berpindah ke pemilikan. Hanya peresmiannya nanti setelah hari berduka berlalu. Nah, ini bukan hari berduka lagi. Takjil ini biasanya atau penundaan ini bukan hari berduka, tapi berduka lagi, baru dibagi ya, berduka lagi ya. Setelah bapak meninggal nggak dibagi warisannya, setelah berduka lagi alias ibunya meninggal barulah dibagi warisan. Dan ini sering terjadi, betul Pak ya? Betul, karena kami baru dapat soal-soal ini, soal-soal warisan ini atau yang konsul warisan. Biasanya yang datang itu adalah yang telah meninggal dua-duanya. Yang telah meninggal dua-duanya. Ustadz, ibu bapak saya telah meninggal Ustadz, anaknya sekian. Oh iya, betul. Ini meninggalnya barengan ya Pak ya? Bukan Pak, ibu udah meninggal 5 tahun lalu. Sekarang baru ayah meninggal.
baru dibagi sekarang. 5 tahun udah lewat baru dibagi sekarang. Ini bukan hal yang sepele, Pak. Selama 5 tahun ini harta tidak dibagi, lalu yang makan harta ini bukan makan harta yang halal. Itu yang pertama. Yang kedua, dia menahan hak ahli waris yang lain. Menahan hak ahli waris yang lain. Kalau menahan hak harta lain sama dengan hutang. Hutang kalau diakhirkan sama dengan, yaitu apa namanya istilahnya, astagfirullahaladzim. Hutang kalau diakhirkan itu sama dengan kezoliman, sama dengan suatu kezoliman. Maka tidak boleh kita mentakhirkan hutang. Itu sama dengan hutang ya. Jadi kalau ada harta orang lain daripada kita dan itu ada, maka harus segera kita kembalikan. Begitu pula dengan harta warisan. Dan biasanya yang melakukan ini, mohon maaf nih, yang biasa melakukan seperti ini adalah ibu-ibunya ya. Bapaknya meninggal, ibunya tidak bagi warisan dan ibunya yang pegang harta semuanya. Ibunya pegang harta semuanya dengan dasar apa tadi? Gono gini, harta masih milik bersama, ya kan? Harta milik bersama antara sang almarhum dengan sang ibu. Maka tidak dibagilah warisannya. Ditunda hingga ibu ini meninggal, barulah nanti anak-anak membagi warisannya. Ini adalah kesalahan yang kelima yang diakibatkan oleh kesalahan yang keempat. Oke, baik. Tadi di kesalahan keempat saya lupa. Ini ada sedikit lupa. Ternyata tercampurnya harta yang nomor 4 tadi ya. Tercampurnya harta ini awalnya dulu ketika saya belum baca-baca artikel-artikel asal mulanya gono gini, saya dulu mengira ini adalah terjadi karena keguyuban orang-orang yang ada di Indonesia ini, ya. Setiap suku tuh guyub gitu, sehingga mereka hartanya tercampur. Tetapi ada beberapa artikel yang saya baca yang menginformasikan ya, tapi artikelnya nggak sepenuhnya sahih ya, tapi ini ada informasi yang saya baca. Ternyata gono gini ini asalnya bukan dari orang Islam atau bukan dari kebiasaan daripada kita di Nusantara ini. Ternyata itu adalah warisan dari orang-orang yang tidak beriman, alias Belanda dulu. Kita kan dulu lama jajah Belanda. Ternyata gono gini atau bercampurnya harta ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh Belanda. Jadi orang Belanda itu di sini juga begitu. Kalau hidup berkeluarga itu suami istri tidak jelas hartanya punya siapa. Maka itu diikuti oleh nenek moyang kita, sehingga hal itu turun temurun sampai dengan hari ini ya. Turun temurun sampai dengan hari ini. Dan informasi ini bisa dibuktikan juga pada hari ini oleh kita di negara-negara yang bukan negara Islam ya. Contohnya saja yang paling konkret aja Pak ya. Yang paling konkret, kita nggak bicara harta, karena harta oke lah, susah agak mendeteksinya kalau punya orang lain kan. Masalah anak. Sekarang kalau di orang-orang yang tak beriman itu, mereka masalah anak, jelas nggak anaknya? Nggak jelas. Kenapa? Karena mereka baru menikah, telah bersama-sama 1, 2, 3 tahun, 1, 2, 3 anak, baru mereka menikah. Itu pun menikah secara agama mereka kan, secara agama yang nggak Islam gitu kan. Nah ini kan anak jadi nggak jelas. Ini anak siapa gitu? Betul nggak ini anak yang sama-sama yang teman dia hidup atau pacarnya, kata dia bilang ya, pacarnya gitu. Nah itu terbukti ya, ternyata memang di aturan yang bukan Islam itu banyak hal-hal yang menjadi abu-abu dibuatnya. Masalah anak aja sudah abu-abu, sampai hari ini masih begitu ya. Kalau kami sih mengikuti berita para pemain bola Pak ya. Pemain bola, si Anu sudah berpacaran sama si Anu sekian tahun, punya anak sekian, serumah, tapi belum menikah. Nanti menikah sudah anak 3 baru menikah secara agama mereka. Nah ini nggak jelas kan jadinya. Dan ini jadi berita yang kami baca ini sepertinya tidak jauh juga dari kebenaran gitu ya. Bahwasanya memang dari orang-orang yang nggak beriman inilah diserap kebiasaan tercampurnya harta antara suami dan istri dan lain sebagainya. Ya. Jadi kalau dalam Islam itu semuanya jelas Pak. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal haram itu jelas. Kita nggak akan abu-abu dalam Islam ini.
Itu yang poin keempat sama yang kelima ya. Yang keenam, apa kesalahan yang biasa terjadi di kalangan kaum muslimin dalam masalah warisan? Yang keenam adalah warisan dibagi menurut hukum adat. Warisan dibagi menurut hukum adat. Adat apa? Ya adat mana saja dah. Pokoknya adat. Adat, baik itu adat Jawa, adat Minang, adat apa lagi? Adat Melayu, adat apa itu? Dibagi dengan hukum adat, maka itu menjadi suatu kesalahan dengan catatan. Nah, tapi kalau ini dengan catatan Pak ya, dengan catatan jikalau hukum adat itu bertentangan dengan hukum syariat. Jikalau hukum adat itu bertentangan dengan hukum syariat. Namun dari penelitian kami, beberapa hukum adat yang kami pelajari hampir semuanya ada tentangannya, ada perbedaannya dengan hukum syariat. Maka hampir semua hukum adat di negara kita ini, hampir ya, nggak semua juga. Yang kami nggak teliti, kami nggak sebutin hukumnya. Tapi yang kami sudah teliti, terutama yang di daerah Sumatera ini ya, Sumatera dan di Jawa. Nah, kami teliti dan di Sulawesi juga. Itu hukum adatnya seperti itu Pak. Tidak sesuai dengan hukum syariat dalam masalah faraid. Ya, kita bicara masalah faraid. Hukum adatnya belum sesuai. Ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan hukum syariat. Contohnya apa? Laki-laki nggak punya hak waris. Ada Pak? Ada hukum adat yang menyatakan laki-laki nggak punya hukum waris. Jadi kalau laki-laki itu semenjak dia balik, dia sudah tidak dikasih hak kepemilikan harta. Bahkan kamar pun tak dikasih. Di rumah itu, seandainya ada rumah, laki-laki itu udah balik tapi belum menikah, maka laki-laki itu tak diberi kamar. Kalau tidur ya tidur di ruang tamu aja. Sampai masalah harta pun juga sama, dia tak punya hak. Kenapa? Karena keturunan di adat tersebut adalah dari sisi perempuan. Jadi harta, rumah, apa semua itu adalah jatuh kepada perempuan. Ini adat ya. Adat yang harus diteliti, tapi nggak sebutin namanya. Nanti dikira bilang rasis lagi. Ada pula adat yang lain pula sebaliknya. Yang perempuan nggak dapat, yang laki-laki dapat. Berarti kan ini bertentangan dengan syariat. Kenapa? Karena Allah bilang tidak cuma perempuan yang dapat dan tidak hanya laki-laki dapat. Akan tetapi dua-duanya dapat warisan. Lirrijali nasibun walin nisa'i nasibun. Yang laki-laki punya hak, yang perempuan punya hak. Jadi dua-duanya punya hak. Namun Ustaz, tentu ada pertanyaan. Jikalau adatnya Ustaz sesuai dengan hukum syariat, tidak bertentangan dengan syariat tentang masalah faraid ini, boleh tidak dipakai? Kan begitu pertanyaannya. Boleh nggak Ustaz pakai hukum adat jikalau hukum adatnya itu sama hukum syariat sejalan, ya, nggak bertentangan? Boleh tidak? Boleh, ya, karena itu merupakan salah satu dalil syar'i. Al-'adatu muhakkamah. Adat, kebiasaan bisa dijadikan hukum selama dia tidak bertentangan dengan hukum yang lebih kuat, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Jadi kalau kita belajar usul fikih Pak, baca usul fikih, dalil syariat itu ada yang muttafaq, ada yang mukhtalaf. Apa tuh muttafaq? Ada yang disepakati oleh seluruh ulama, ada yang diselisihi atau berbeda pendapat para ulama. Yang muttafaq itu apa? Hanya ada 4: Al-Quran, hadis atau sunnah, ijma' dan qiyas. Ini semua muttafaq. Semua ulama sepakat bahwasanya ini adalah dalil syariat atau dasar hukum dalam bersyariat. Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas. Kemudian ada lagi yang namanya mukhtalaf. Dalil tapi dia diperselisihkan, alias hanya dipakai oleh suatu mazhab tetapi nggak dipakai oleh mazhab yang lain. Begitu Pak ya. Di antaranya adalah al-'adah, adat. Jadi adat itu bisa jadi hukum Pak, jikalau selama dia tidak bertentangan dengan syariat. Dan itu dipakai oleh sebagian besar ulama termasuk dalam mazhab Asy-Syafi'i. Tapi selama dia tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya apa? Pakai peci hitam. Peci hitam ini adat.
Bukan dari Arab, bukan dari nabi-nabi nggak pakai peci hitam, Pak. Tanya ke Nabi pakai peci hitam, nggak ada. Tapi adat di kita ini, apakah ini bertentangan syariat? Tidak ada. Karena Nabi nggak bilang pakai peci yang seperti saya pakai, nggak begitu. Maka karena ini tidak bertentangan dengan syariat dan ini adalah kebiasaan kita di Indonesia pakai peci hitam, maka pakai peci hitam bukanlah suatu maksiat. Boleh pakai peci hitam, ya, bukan suatu maksiat. Nah, ini adalah adat. Apalagi contohnya, sholat pakai sajadah masing-masing. Sajadah itu juga tidak ada di zaman Nabi. Masing-masing seperti itu ya. Nah, ini ada baru di kita kebiasaan. Atau jalan raya pakai jalur kiri. Di kita jalur kiri ya. Kalau luar negeri jalur kanan, Pak ya. Itu juga tidak ada. Dalam syariatnya harus kiri harus kanan, nggak ada. Yang ada apa? Kalau laki-laki perempuan berjalan bersamaan, maka laki di depan, perempuan di belakang. Itu yang ada dalam syariat. Kalau laki jalan sama perempuan, terutama perempuannya bukan mahram ya, yang laki di depan, yang perempuan di belakang. Supaya apa? Supaya yang laki-laki tidak lihat auratnya perempuan nanti. Begitu, jangan dibalik, Pak ya. Jadi kalau kita ada pakai motor, pakai mobil, depan kita, maaf nih, lewatlah cabai-cabean gitu kan. Oh, tau lah cabai-cabean pakaiannya itu ya kayak cabai gitu ya, bikin panas gitu Pak ya. Sunnahnya Pak salib, sunnahnya disalib, Bapak di depan, supaya nggak lihat lagi tuh cabai-cabeannya gitu. Jangan pula ditunggu terus. Aduh, ini cabai merah nih Pak ya. Jadi diikutin terus ya, sampai lupa lapar rumah kan. Rupanya kompres terbang sampai muncul. Loh, lewat rumahnya. Jangan sampai begitu, Pak. Jadi kalau sunnahnya di perjalanan itu, kalau ada cabai-cabean, ada yang perempuan di depan kita, lewatin. Dilewatin, itu sunnahnya. Tapi kalau lewat jalur kiri apa jalur kanan, itu dikembalikan kepada adatnya, kebiasaannya. Dan banyak hal, Pak ya, banyak hal-hal yang seperti itu yang adat itu bisa jadi hukum selama dia tidak bertentangan dengan syariat. Kan tapi kalau dia bertentangan dengan syariat, maka itu tidak boleh. Ya, apa contoh adat yang hari ini yang bertentangan dengan syariat? Apa itu contohnya? Adat anak-anak yang suka durhaka. Anak durhaka pada orang tua hari ini kan udah kayak adat ya, kayak kebiasaan. Apalah mama ini suruh beli gula, kan lagi main game. Itu adat hari ini bagi anak kecil hari ini kan, bagi anak-anak kita. Itu adat seperti ini sama syariat bertentangan atau tidak? Bertentangan, maka tidak boleh diikuti, harus dihilangkan. Apalagi berpacaran sebelum menikah. Sebelum nikah tuh pacaran dulu, goncengan dulu kesana kemari, nonton bioskop dulu, dua-duaan dulu, wallahu alam, nanti main ke waterboom dulu. Wallahu alam nih ya. Ini adat. Adat ini bertentangan dengan syariat. Karena syariat bilang wala taqrab, jangan mendekati zina. Malah didekati. Kan bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh. Ini hal-hal yang bertentangan syariat banyak juga. Jadi kalau kita bicara adat, kita harus tahu syariatnya, bagaimana hukum syariatnya. Apakah syariat membolehkan dia ini adat atau tidak? Jadi kalau dalam syariat ini salah, tidak boleh. Tapi jika kalau dalam syariat ini boleh, maka silahkan ya Pak ya. Jadi itu kalau masalah adat itu nggak semua jadi hukum dan nggak pula semuanya dibuang ya. Nggak semua jadi hukum dan nggak pula semuanya dibuang dalam masalah adat ataupun kebiasaan ya. Itu. Jadi dalam masalah faraid, hukum adat jangan dipakai karena terutama di negara kita ini adatnya belum sesuai dengan syariat, terutama dalam masalah faraid ya, dalam masalah faraid. Kalau dalam masalah yang lain banyak tuh hukum-hukum adat yang sesuai dengan hukum-hukum syariat ya, seperti beberapa hukum adat yang di daerah-daerah Sumatera itu, kalau perempuan itu harus keluar rumah pakai mahram. Itu sesuai dengan syariat Pak ya. Perempuan keluar rumah ada mahramnya. Ini adalah sesuai dengan syariat. Itu ada adatnya Pak. Tetapi mungkin hari ini sudah mulai agak terkikis ya, itu sesuai syariat, maka itu bagus, harus dilaksanakan karena itu menjadi hukum dan mesti dilaksanakan. Itu adat. Itu nomor 6. Kita hari ini sampai pagi ini hanya sampai nomor 7 Pak ya. Nomor 7 yang paling sering nih dan sering diulang-ulang pertanyaannya oleh jemaah ini ya. Ini saya langsung tegasin saja langsung, ini kesalahan gitu kan. Apa nomor 7 itu? Pembagian warisan menurut perasaan.
Bagi waris mengikuti perasaan. Kami akan, sebelum kami bahas bagi waris mengikuti perasaan, kami akan coba lihatkan kepada kaum muslimin tentang bagaimana Allah SWT menegur seorang yang mulia, seorang nabi yang sangat agung, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Ketika dia berusaha untuk bernegosiasi dengan Allah SWT, tapi dengan perasaan. Apa kata Nabi Nuh dalam surah Al-Ahzab ya, 45 sampai 47 itu. Wa nadanuhu rabbahu, dan Nuh berdoa pada Tuhannya. Faqala, maka Nuh berkata, inna bni min ahli, sesungguhnya anak laki-lakiku itu yang namanya Kan'an, yang terkenal itu Kan'an Pak ya. Kan'an itu yang tidak mau beriman itu min ahli, kata Nuh. Kata Nabi Nuh, itu anak saya ya Allah. Sayang sama anak ya, walaupun anak sudah durhaka sama dia. Itu yang bilang dia gila ya anaknya sendiri. Yang bilang dia sinting ya anaknya sendiri. Kenapa? Anaknya nggak mau beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam waktu itu. Tapi Nabi Nuh punya perasaan cinta sama anak. Ini darah daging dia, maka dia katakan kepada Allah, ya Allah, itu anak saya, Kan'an itu adalah anak saya ya Allah. Tapi dalam beberapa riwayat namanya bukan Kan'an Pak ya. Ini kalau nanti Bapak baca-baca di kitab, contohnya Bidayah wa Nihayah punya Ibnu Katsir, atau Qasasul Anbiya punya Ibnu Katsir juga, namanya bukan Kan'an namanya, tapi namanya apa? Yam namanya ya. Yam, Y-A-M. Yam itu artinya air ya. Air. Tapi walau alam Kan'an ini dapat dari mana nih? Tapi yang maksud Kan'an Pak ya. Di mana-mana orang kalau ketemunya siapa nama anak Nabi Nuh yang tenggelam di banjir? Kan'an. Nah, taunya Kan'an. Tetapi dalam kitab yang kami baca, kami nggak nemukan nama yang Kan'an, namanya Yam namanya ya. Nah, oke, singkat cerita, maka Nabi Nuh pun bernegosiasi, berdoa pada Allah, ya Allah, tolong ya Allah, itu anak saya ya Allah, gitu kan? Wa inna wa'dakal haq, sesungguhnya janjimu ya Allah itu benar. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau ya Allah adalah yang paling bijaksana, yang maha bijaksana di antara para pengadil. Gitu. Begitu kata Nabi Nuh, bernegosiasi dengan perasaannya. Padahal secara hukum kan Allah telah informasi kepada Nabi Nuh, yang selamat itu cuma yang beriman. Jadi hukumnya adalah yang selamat hanya yang beriman, maka yang nggak beriman nggak selamat. Akan tetapi Nabi Nuh karena masih dibawa oleh perasaannya, beliau bernegosiasi, berdoa pada Allah, ya Allah anak saya ya Allah, anak saya, gitu kan ya. Ya kita coba bawa kepada diri kita pun juga akan begitu kan. Anak kita umpamanya, aduh dia walaupun durhaka, walaupun nakal, tetap aja, aduh aku masih sayang sama dia, gitu kan, sama anak sendiri. Maka apa kata Allah? Qala ya Nuhu innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, dia itu enggak termasuk di antara anakmu yang akan aku selamatkan. Kenapa? Hukumnya dia enggak beriman. Ini hukuman dia. Hukum bagi dia adalah karena dia enggak beriman adalah dia enggak selamat. Nah, begitu kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nuh. Nabi Nuh saja minta pada Allah dengan perasaan, ketika bertentangan dengan syariat, Allah tidak terima. Allah tidak terima ketika dia bertentangan dengan syariat atau bertentangan dengan hukum. Nah, kita hari ini lebih sering begitu ya. Bagi waris, kenapa anak angkat dikasih warisan? Dia anak yang baik sama saya, dia yang urusi saya. Anak bapak ada nggak? Ada, tetapi nggak mau urus saya, maka saya nggak kasih dia harta warisan. Perasaan di sana main lebih dahulu daripada hukum. Tidak boleh, Pak. Tidak sah. Nabi saja tidak boleh, kata Allah, kalau dia lebih mendahulukan perasaannya daripada hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Hukum Allah lebih tinggi daripada apa yang kita rasakan. Kenapa? Allahu a'lam. Allah lebih tahu. Maka apa kata Allah kepada Nabi Nuh? Innahu amalun ghairi salih. Perbuatan anakmu itu perbuatan yang tidak soleh. Fala tas'alni, kata Allah. Wahai Nuh, jangan minta kepada aku ma laisa laka bihi ilm. Jangan minta kepada aku yang kamu tidak tahu. Kamu tuh tidak tahu ini. Kamu tuh tidak tahu apa artinya kenapa saya tidak mau izinkan kamu untuk meminta anak kamu yang itu diselamatkan. Ya karena kedurhakaan dia. Kamu tuh nggak punya paham tentang hal ini, nggak paham gitu, kata Allah kepada Nabi
kepada Nabi Nuh. Wa inni a'izuka an takuna minal jahilin. Sesungguhnya aku beri kamu peringatan agar kamu tidak termasuk di antara orang-orang yang enggak tahu atau tidak termasuk daripada di antara orang-orang yang jahil. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh ketika dia bernegosiasi antara perasaan dengan hukum, ya. Jadi perasaan dan hukum itu harus ditaruh di bawah perasaannya, hukum diawalkan. Hukum diawalkan. Kira-kira kalau kita begitu gimana, Pak? Kalau kita hari ini tuh rasanya gimana ya? Punya anak angkat satu, punya anak asli satu. Anak angkat baik sekali, anak asli durhaka sekali. Rasanya gimana, Pak? Perasaannya mau gimana itu? Kasih nggak nih harta warisan? Ya kan? Ini harta warisan gimana ini? Masa jatuh sama dia? Dia yang selama ini telah membuat saya susah, telah menyusahkan hidup saya. Tapi anak asli. Tapi ini anak angkat dia yang telah membuat saya jadi mulia di muka bumi ini hari ini. Tapi anak angkat, gimana caranya nih? Nah, kan gitu. Nah, begitu kata Allah, ya. Dahulukan hukumnya. Jangan hapus hukum karena perasaan antum, ya. Ada kalau dalam sana ada namanya wasiat nanti yang maka menjadi solusi, tapi nggak boleh semua hartanya. Lalu apa kata Nabi Nuh? Ini Nabi Nuh, ya, karena Nabi Nuh itu nabi, ya. Jadi imannya betul, ya. Apa kata Nabi Nuh ketika Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan permohonan perasaannya? Apa kata Nabi Nuh? Qala Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilm. Ya, wahai Allah Subhanahu wa taala, aku minta lindung padamu ya Allah dari apa yang telah aku lakukan, yaitu meminta padamu hal-hal yang hamba tidak ada ilmu tentangnya. Maka apa kata Nabi Nuh kembali? Wa illa taghfirli wa tarhamni la akum minal khasirin. Seandainya engkau tidak ampunkan aku dan tidak sayangi aku, maka aku akan menjadi hamba yang merugi. Ini jelas, Pak, ya. Jelas, ya. Jadi oleh karena itu jangan membagi warisan mengikuti para perasaan, tetapi ikutilah hukumnya. Karena kalau perasaan dibawa, nanti semua hukum bisa berubah, ya. Semua hukum bisa berubah hukum, dan bisa yang tadi yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal, yang makruh menjadi sunnah, yang sunnah menjadi makruh, ya. Maka oleh karena itu jangan bagi warisan menuruti hukum perasaan, ya. Itu adalah 7 hal kesalahan yang sering terjadi di antara kalangan kaum muslimin dalam pembagian warisan. Yang pertama yaitu sama rata laki-laki dan perempuan. Yang kedua kerancuan antara wasiat dan hibah. Yang ketiga hibah dikira wasiat. Yang keempat apa tadi yang keempat, Pak? Apa tadi yang keempat? Saya lupa nih. Yang keempat adalah bercampurnya harta suami dan istri. Yang kelima ditundanya pembagian warisan. Yang keenam bagi waris menuruti hukum adat. Dan yang ketujuh bagi waris menuruti perasaan, ya, menuruti perasaan. Inilah 7 hal yang menjadi kesalahan yang biasa terjadi di kaum muslimin. Ini adalah cuma ini risum aja, ya. Jadi sebenarnya masih banyak lagi hal lain, tapi lebih kecil dan itu tidak menjadi viral gitu. Kalau ini viral, ini di mana-mana, ya. Ini 7 hal ini di mana-mana, ini hampir di semua kaum muslimin kita temukan, ya, Pak, ya. Betul tidak, ya? Betul tidak? Betul, Pak, ya. Hampir 7 hal ini kita temukan. Jadi kalau ada pertanyaan lagi seperti ini, jawabannya jelas, ya. Itu kesalahan. Jadi kalau jemaah mau nanya, boleh nggak Ustaz kalau bagi anak angkat karena dia baik dan nggak dikasih anak asli karena dia nggak baik? Nggak boleh. Nah, jelas itu kesalahan. Nggak boleh. Karena hukumnya jelas, ya. Dan itu saja mungkin untuk di pagi hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi kajian kita di pertemuan selanjutnya dengan materi lanjutan, insya Allah. Oke, Taib, sampai ini ada pertanyaan dari jemaah, dipersilahkan. Ya, silakan, Pak. Kan dibahas sedikit mengenai Gono gini, ya. Itu kan bukan dari Islam, ya. Kalau dari Islam sendiri itunya gimana, ya? Solusinya misalnya ada suami istri, itu mengenai harta ataupun mengenai anak juga, ya.
Jadi kalau sudah meninggal Pak, maksudnya itu sudah meninggal nih. Kalau cerai Pak. Oh cerai. Nah ini Pak, kalau cerai pasti nih saya bilang, saya yakin nih, kalau udah cerai, kalau cerai hidup Pak ya, cerai hidup misalnya istilahnya Pak ya. Kalau cerai hidup, Kawin lagi Pak. kawin lagi ya. Oke, taib. Nah, dari awal tadi kami sampaikan, ketika seorang menikah, maka yang bersama, yang bercampur itu adalah jasadiahnya, bukan maliyahnya ya, jasadiahnya. Jasadnya bercampur, kebiasaannya bersama-sama semua tercampur. Dan hak pakai hartanya pun juga bercampur. Namun hak miliknya nggak bercampur. Maka jikalau seseorang itu sudah menikah, kemudian punya harta, yang laki punya harta, yang perempuan punya harta, dan kemudian bercerai, maka harta yang dibawa oleh laki bawa oleh laki, harta yang dibawa oleh perempuan bawa oleh perempuan. Lalu yang didapati ketika bersama, maka itu tinggal di akadin, tinggal diakadin oleh mereka berdua. Ini punya saya yang beli, punya saya kata suami kan, umumnya ya sudah selesai. Emang dia yang beli. Kata istri, ini punya saya yang beli, maka punya saya silahkan, maka tinggal dibagi langsung Pak. Jadi nggak ada godo gini, kalau dia masih hidup nggak usah dipakai hukum godo gini, langsung hukum akad antara mereka saja. Kan mereka yang tahu kan harta mereka gitu kan, mereka yang tahu harta mereka, maka mereka silahkan menghukumi harta yang ada di rumah itu sesuai dengan realnya seperti apa. Siapa yang beli ini kulkas, siapa yang beli ini mobil, siapa yang beli ini rumah, suami semua umpamanya. Lalu suami mau dapat semua, nggak mau kasih istri karena udah marah-marah, nggak dikasih gitu kan, ya silahkan, nggak masalah itu Pak. Itu tidak harus ini harus ada begini nih, karena didapatnya di saat bersama-sama begitu kan. Itu tidak ada dalam Islam. Dalam Islam, jadi kalau memang itu adalah suami yang membelinya, yang pemiliknya, dan tidak pernah memberikan kepada istri, hanya hak pakai saja gitu, nih kulkas pakai, ini rumah pakai, ini mobil pakai, ini motor pakai, maka itu belum jadi hak milik bagi istri, maka belum menjadi gonong gini. Dalam Islam itu jelas ya. Jadi jelas Pak ya. Ini di kita hari ini memang ya kalau dibilang rada-rada nggak jelas lah ya. Kalau udah nyampe ke rumah itu kulkas ya nggak tahu punya siapa itu, siapa yang beli, siapa yang punya nggak tahu juga lagi kan. Nah itu perlu diperjelas ya, perlu diperjelas oleh kita sebagai suami istri. Itu pertama Pak. Yang kedua, solusinya adalah 50-50 tadi, 50-50, tapi diakadin juga oleh mereka, oleh suami dan istri. Mereka berakad antara suami dan istri, ini semua harta di rumah ini punya istri 50, punya saya 50, atau dilebihkan juga boleh. Intinya disepakati ya, disepakati oleh suami dan istri tersebut. Jadi oleh karena itu Pak, seandainya mau cerai, sebelum cerai dulu kita bersepakat Pak, karena kalau udah cerai itu sepakatnya beda. Kalau udah cerai itu jangan mau sepakat Pak ya, buat nikah aja udah sepakat gitu kan. Suruh lagi enggak, kita udah cerai, gimana mau sepakat gitu. Maka sepakatlah sebelum kita bercerai, baik bercerai hidup ataupun bercerai setelah wafat nanti. Sepakat sekarang masih hidup, masih nyaman, masih adem keluarganya, baru sepakati itu apa yang mau disepakati tentang harta yang ada di rumah kita itu, terutama yang memiliki nilai ekonomi. Ini bukan masalah hitung-hitungan Pak ya, ingat ya, bukan masalah hitung-hitungan. Ustaz hitung-hitungan nih antara istri suami, enggak begitu. Ini yang penting Pak, karena nanti kita kalau ini enggak dilakukan, nanti kita akan menjadi menimbulkan masalah ketika kita wafat nanti bagi ahli waris kita. Dan mereka akhirnya nanti akan menerka-nerka gono gininya berapa, gono gininya nih, karena kita nggak pernah bikin akad gitu kan antara suami istri ketika masih hidup. Tapi jikalau kita sudah ada akad suami istri nih, habis itu meninggal suaminya, maka istri bisa ngomong, dulu ayahmu bilang punya emak itu 50%, punya bapak 50%, jelas yang dibagi hanya 50%-nya saja, kan jelas jadinya Pak kalau sudah ada akad gitu kan. Tapi kalau nggak ada akad, ini repot ini nanti. Akhirnya antara si ibu dengan si anak berpendapat jadinya. Kamu juga pernah ikut bapak dulu kerja jualan lontong, atau jualan jas jus segala macam gitu kan? Pernah nolong bapak dulu. Ibu punya harta di sana. Wah, berdebatlah antara ibu sama bapak. Saya pernah nangani Pak. Ibu sama anak berdebat. Gara-gara gono gininya belum jelas dulu pas ketika masih hidup. Maka itu dijelaskan Pak, ketika kata masih damai, saling menjelaskan antara satu dan istri, satu dan lainnya.
Akan tetapi jangan sampai gara-gara kita menjelaskan hal ini nanti hak pakainya dirubah pula, jangan pula. Silakan hak pakai bersama tapi hak milik jelas, itu aja. Yang paling penting itu hak miliknya jelas, hak pakai ya sama-sama semua. Baik Pak, begitu Pak ya. Pas damai Pak, pas masih sekarang silakan ngomong. Jangan nanti pas mau cerai. Mudah-mudahan langgeng Pak ya sampai wafat, sampai meninggal dunia. Amin. Langgeng. Amin. Amin. Ya Pak, ada pertanyaan lagi? Ya silakan Pak. Hak milik istri. Bunuh gini bapaknya, orang tuanya. Oh iya. Istri. Oh ya. Anak-anaknya ini juga belum mau pembagian padahal ibunya itu silakan dibagi. Oke, taib ya. Berarti Masya Allah nih, ibunya Masya Allah beda sama yang kasus yang biasa ya. Biasanya ibunya nggak mau bagi karena bapaknya hidup ibunya gitu kan. Belum mau. Karena masih ada ibu katanya ya. Masih ada ibu jadi kita nggak bagi-bagi dulu gitu kan. Ya taib. Solusinya adalah tadi udah jelas supaya hartanya tanah itu punya ibu, rumah itu bisa milik bersama karena itu dulu dibangun bersama mungkin ya. Akan tapi sebenarnya dibangun bersama atau bagaimanapun tinggal diperjelas dulu sebenarnya Pak. Jadi kalau masih hidup diperjelas juga. Ini yang bangun nih ketika bersama telah menikah dibangun bersama. Ini bapak bangun, ibu yang bikinin teh buat tukangnya. Wah, bikin gorengannya, nganterin apanya gitu kan. Nah, nanti di sini bapak mau bilang apa ini sebagai kepala keluarga? Ini ya rumah kamu loh, Mak, istriku. Atau ini rumah kita berdua, berarti bagi dua, kan gitu ya. Nah, itu jika masih hidup. Akan tetapi jika belum udah terlanjur meninggal dunia, maka ini boleh nanti diasumsikan berapa persen punya ibu, berapa persen punya bapak, diasumsikan. Lalu solusi untuk pertanyaan bapak tadi, nggak mau dibagi ahli waris. Dibagi itu wajib, segera. Diserahkan boleh kapan saja. Ya Pak ya. Jadi ketika telah meninggal salah satu di antara keluarga kita, maka setelah selesai hari dukanya mungkin 3 hari, sebulan, 40 hari, 1 hari mungkin baru selesai dukanya, silakanlah dibagi warisannya. Dibagi apa saja warisan yang ditinggalkan oleh almarhum, silakan dibagi, dihitung. Setelah dihitung, masalah penyerahannya boleh sekarang, boleh besok, dan boleh kapan saja. Umpamanya kata anak-anak, "Yudahlah, itu rumah ada haknya abang, ada haknya adik, ada haknya si bungsu. Akan tetapi mak masih hidup, mak pakai aja dulu. Besok kami kalau seandainya mak dan meninggal bakal kami ambil." Boleh begitu, Pak. Akan tapi udah jelas. Punya adik di sana 10%, punya abang 10%, umpamanya ya nih, punya si bungsu 10% umpamanya. Berarti 30% di rumah itu adalah punya kakak beradik ini. Begitu. Jadi udah jelas pembagiannya. Nanti ketika emak meninggal, si kakak adik ini akan mengambil 10% masing-masing daripada harta yang ada di situ. Jadi pembagian itu wajib segera, namun penyerahannya tergantung keadaan. Contohnya nih, kasus yang berutang ke kami itu apa? Masalah rumah dijual, dibagi sekarang berapa? Ini rumah kalau kejual 10 juta, 10 juta mah bukan rumah ya Pak ya, itu cuman semen aja baru depan. Maaf, 10 M, berapa hak anak sulung? Anggap 30 juta, 3 M. Berapa hak anak yang nomor 2? 30. Hak anak nomor 3? 33 juga. Hak nomor 3? 4. Berarti 4 3 pas 10 miliar gitu. Umpamanya gitu ya. Umpamanya. Oke. Maka selama rumah itu belum laku ya nggak apa-apa. Rumah ini nggak dibagi. Nanti kapan dibaginya? Setelah laku. Barulah nanti uangnya dibagi. Itu boleh. Akan tetapi pembagian haknya ini sudah dari awal. Pembagian haknya itu harus dari awal.
Maka ketika selama proses rumah itu laku, tentu ada namanya perawatan, listrik, segala macam itu, maka ditanggung bersama oleh mereka. Ya, tanggung bersama oleh mereka sebagai nanti sebagai hak milik, sudah menjadi pemilik daripada harta warisan itu sendiri. Begitu Pak ya. Jadi pembagiannya segera, namun penyerahannya atau dalam Islam itu namanya qabd, al-qabdu atau penyerahannya itu tergantung keadaan barangnya. Kalau barangnya belum mau dibagi tidak masalah, atau belum laku nggak masalah, nanti dibaginya setelah laku, nggak apa-apa. Tetapi pembagiannya jelas. Jadi ketika ada laku, kita nggak masalah bagi-bagi lagi, tapi kita langsung bagi aja lagi. Berapa harganya? Punya abang setengah ya setengah, ambil setengah dari harga. Punya adik setengah, ambil setengah dari harga. Punya kakak seperempat, ambil seperempat dari harga. Begitu selesai. Nah, jadi segera dibagi Pak ya. Tetapi jika kalau barangnya itu bisa dibagi langsung, itu lebih baik. Karena akan namanya barang itu memiliki apa, nilai apa Pak? Nilai naik atau nilai turun harga ya. Kalau tanah punya nilai naik, kalau harta-harta elektronik punya nilai turun ya. Kalau segera itu lebih bagus untuk disegerakan jikalau itu memang bisa. Tapi kalau mereka sepakat nanti saja karena emak masih pakai rumahnya, mobil masih dipakai oleh ibu, ya itu tidak masalah, tetapi sudah tahu haknya siapa di situ. Begitu saja ya. Itu dalam syariat. Tentu kalau nanti dibawa kepada pemerintah, tentu nanti harus ada ini lagi, bikin pernyataan dulu kan Pak ya. Pernyataan, kemudian ini adalah harta warisan, baru nanti dibagi. Begitu. Jadi itu solusinya Pak. Pembagiannya harus segera, namun penyerahannya tergantung keadaan, kondisional. Baik, ada tanya lagi Pak? Oke, alhamdulillah ya. Sudah jam berapa nih? Sudah jam 6 kurang ya. Sekian dulu pertemuan kita di pagi hari ini. Insya Allah mudah-mudahan ilmu ini menjadi berkah untuk kita semua, menjadi bahan untuk kita dalam melangkah dalam masalah faraid di keluarga kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan ini harta yang kita dapat dari warisan nanti menjadi harta yang halal, bukan harta yang menjadi bumerang untuk ke neraka. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.